Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Saiful Rahman dengan NPM 202151033. Di video ini saya akan membahas atau mempresentasikan artikel yang telah saya buat, yaitu tentang hakikat kemampuan representasi matematis dan motivasi belajar siswa. Untuk bagian pertama, masuk tentang kemampuan representasi matematis. Nah, ini sebagai pendahuluan, kemampuan representasi matematis itu merujuk pada kemampuan individu untuk merepresentasikan dan mengkonstruksi informasi dalam pikiran mereka. Nah, representasi ini dapat berupa gambaran mental, kata-kata, simbol, atau bahkan tindakan fisik yang merefleksikan suatu konsep atau objek dalam dunia nyata. Nah, kemampuan representasi ini sangat penting dalam banyak aspek kehidupan, termasuk pembelajaran, memori, pemecahan masalah, dan komunikasi. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan representasi itu yang baik dapat dengan mudah membayangkan objek, kejadian, atau situasi yang kompleks dalam pikiran mereka, dan dengan demikian lebih mudah memahami dan mengingat informasi tersebut. Kemudian, representasi juga berhubungan dengan kemampuan berpikir abstrak dan kreatif. Karena individu yang tidak mampu merepresentasikan suatu konsep secara berbeda-beda dapat menghasilkan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks. Namun, kemampuan representasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kecerdasan, lingkungan, dan pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk terus mengembangkan kemampuan representasi mereka dengan cara membaca, menulis, berpikir secara kritis, dan berlatih menguasai keterampilan baru. Nah, ini saya ambil dari ini pendapatnya Puspandari Praja dan Muhtarulah yang menjelaskan tentang representasi itu. Katanya, menurut pendapatnya, diartikan sebagai suatu tindakan dalam memahami apa yang didapat dan memaknai bentuk gambar dalam model apapun melalui kata-kata dan dapat mengatakan apa saja yang ingin dikatakannya. Nah, representasi ini melibatkan penggunaan simbol-simbol atau bahasa yang dipahami oleh individu untuk merepresentasikan informasi tersebut dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi seperti itu. Dalam hal ini, representasi ini juga tidak hanya sekedar berupa gambaran mental, tetapi juga melibatkan kemampuan individu untuk mengungkapkan ide dan atau konsep tersebut dalam bentuk kata-kata yang dapat dipahami oleh orang lain. Nah, dengan kata lain, representasi itu melibatkan kemampuan individu untuk mengkomunikasikan pemahaman mereka tentang suatu konsep atau objek dengan cara yang jelas dan terstruktur. Individu yang mampu merepresentasikan informasi secara efektif biasanya memiliki kemampuan bahasa dan pemahaman yang baik, serta mampu mengorganisasi informasi tersebut dengan baik dalam pikiran mereka. Kemampuan ini sangat penting dalam banyak aspek kehidupan, termasuk di sekolah, di tempat kerja, atau dalam kehidupan sosial. Nah, tadi menurut Puspandari Praja dan Muhtarullah, sekarang menurut pendapat Meltzer. Nah, senada dengan pendapat yang tadi, Meltzer tahun 2000 mengungkapkan bahwa representasi itu merupakan suatu model dalam bentuk yang luas dan bervariasi, sehingga suatu konsep itu dapat dipahami dan dikomunikasikan dalam bentuk lain yang berupa simbol. Nah, dalam hal ini, representasi dapat berupa gambaran mental, kata-kata, simbol, atau bahkan tindakan fisik yang merefleksikan suatu konsep atau objek dalam dunia nyata. Nah, representasi juga intinya dapat mempermudah proses belajar dan memori. Karena kemampuan individu untuk merepresentasikan informasi dalam bentuk yang berbeda-beda dapat membantu mereka untuk membangun koneksi dan asosiasi antara konsep-konsep yang berbeda. Selain itu, merepresentasikan informasi dalam bentuk yang berbeda-beda dapat membantu mereka untuk membangun koneksi dan asosiasi antara konsep-konsep yang berbeda. Nah, selain itu, representasi juga memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan kreatif, karena mereka dapat memikirkan konsep atau ide dalam berbagai bentuk representasi yang berbeda. Nah, ini pendapat yang ketiga dari Goldin dan Kaput. Ia berpendapat bahwa representasi itu merupakan konfigurasi dari pemikiran seseorang secara menyeluruh atau terbagi-bagi yang terhubung satu dengan lain secara stimulan.
Nah, misalnya representasi tentang suatu topik tertentu dan mencakup konsep-konsep yang saling terkait, definisi, contoh, dan ilustrasi visual yang semuanya terhubung dalam jaringan yang kompleks dalam pikiran seseorang. Nah, representasi yang terstruktur dengan baik biasanya mempermudah pemahaman dan memori, karena individu dapat dengan mudah menghubungkan informasi yang baru dengan representasi yang sudah ada dalam pikiran mereka. Selain itu, representasi juga dapat memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan kreatif, karena mereka dapat memanipulasi dan mengubah representasi mereka dalam cara yang berbeda-beda untuk menghasilkan ide-ide baru. Nah, jadi dari 3 pendapat tersebut, kita bisa simpulkan bahwa kemampuan representasi matematis adalah kemampuan seseorang untuk merepresentasikan konsep matematika dalam bentuk yang berbeda-beda, termasuk dalam bentuk visual, simbolik, verbal, dan tindakan fisik. Nah, representasi matematis dapat meliputi konsep-konsep dasar seperti angka, operasi matematika dan persamaan, serta konsep yang lebih kompleks seperti geometri, fungsi, dan statistik. Individu yang memiliki kemampuan representasi matematis yang baik dapat dengan mudah memahami konsep matematika dalam berbagai bentuk representasi yang berbeda-beda, serta menghubungkan dan memproses informasi matematika dengan cepat dan efektif. Nah, lalu ada beberapa indikator kemampuan representasi matematis. Ini menurut Sumarmo tahun 2010, indikator kemampuan representasi matematis itu yang pertama mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Mencari hubungan antara berbagai representasi konsep dan prosedur adalah suatu upaya untuk memahami konsep matematika dengan lebih baik dan efektif melalui berbagai bentuk representasi yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar si individunya itu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan memperluas kemampuan representasi matematis mereka. Nah, lalu selanjutnya itu memahami hubungan antar topik matematik. Memahami hubungan antar topik matematika adalah suatu upaya untuk melihat keterkaitan dan kesamaan antar konsep matematika yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan untuk memperluas pemahaman individu tentang matematika secara keseluruhan dan membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam matematika. Untuk indikator selanjutnya yaitu menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Matematika adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Matematika juga tidak hanya digunakan untuk memecahkan masalah di bidang akademis, tetapi juga memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, dan bisnis. Lalu, indikator selanjutnya yaitu tentang memahami representasi ekuivalen suatu konsep. Nah, dalam matematika, representasi ekuivalen yaitu suatu konsep merujuk pada beberapa bentuk atau cara mewakili suatu konsep matematika yang sama. Nah, dalam hal ini misalnya dalam konsep bilangan pecahan, representasi ekuivalen dapat berupa fraksi, desimal, ataupun persentase. Untuk indikator selanjutnya yaitu tentang mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam kehidupan sehari-hari ini dapat membantu kita memahami bagaimana konsep matematika yang mendasari kedua prosedur tersebut saling terkait dan berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, indikator kemampuan representasi matematis selanjutnya yaitu menerapkan hubungan antar topik. Menerapkan hubungan antar topik matematika merupakan kemampuan untuk memahami dan mengaitkan konsep-konsep matematika yang berbeda dan mengaplikasikannya dalam memecahkan masalah yang kompleks. Nah, di sini juga tadi sudah dijelaskan tentang indikator-indikatornya dari awal bagian pendahuluan tentang pengertian dari 3 ahli, lalu disimpulkan. Tadi juga sudah dijelaskan tentang indikatornya. Nah, di sini juga ada contoh soal kemampuan representasi matematis. Contohnya seperti nomor 1. Di sini diketahui panjang diagonal ruang sebuah kubus adalah 147 cm. Nah, di sini perintahnya adalah sketsakan gambar kubus tersebut dan hitung berapa panjang rusuk kubus tersebut gitu. Jadi ini kita bisa, jadi orang yang mengerjakan soal ini atau si siswanya itu bisa merepresentasikan hasil dari pemikirannya dalam bentuk gambar suatu kubus yang nanti panjangnya akan dicari. Nah, lalu kesimpulan dari bagian yang pertama yaitu tentang
kemampuan representasi matematis. Nah, kemampuan representasi matematis ini adalah kemampuan untuk menghubungkan antara konsep matematika dengan bentuk-bentuk representasi lainnya, seperti gambar, tabel, grafik, simbol, dan kata-kata. Kemampuan ini sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk memahami, menginterpretasikan, dan memecahkan masalah matematika secara efektif. Itu untuk bagian pertama. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu tentang motivasi belajar siswa. Ini bagian pendahuluan. Yang pertama dari Jatmiko, pendapat Jatmiko tahun 2015 mengungkapkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tentunya akan berhasil jika didukung oleh siswa yang memiliki sikap positif dan motivasi yang bagus untuk belajar. Benar, itu benar karena motivasi belajar siswa itu sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi yang tinggi cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi lebih baik. Motivasi belajar siswa juga dapat mempengaruhi cara siswa belajar dan memahami materi yang diajarkan. Lalu itu singkatnya bagian pertama. Ini tentang pendapat kedua dari Mujiman tahun 2007. Ini mengungkapkan bahwa kegiatan pembelajaran itu akan selalu didahului oleh proses pembuatan keputusan-keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat. Apabila motivasinya cukup kuat, maka seseorang akan memutuskan untuk melakukan kegiatan belajar. Seseorang yang memiliki motivasi cukup kuat untuk terlibat dalam pembelajaran akan memilih tugas sesuai dengan kemampuannya, serta segera memulai kegiatan ketika mendapat kesempatan dan mengerahkan usaha intensif dan konsentrasi dalam penyelesaian tugas-tugas belajarnya. Begitupun sebaliknya. Lalu di sini menurut Wina Sanjaya tahun 2010 halaman 249, beliau mengatakan bahwa proses pembelajaran motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Nah, proses pembelajaran motivasi ini adalah proses yang terjadi saat siswa belajar di mana motivasi siswa menjadi faktor penting dalam meningkatkan hasil belajar. Dalam proses pembelajaran motivasi, siswa memperoleh dorongan dalam menghadapi tantangan dan memperoleh kepuasan dalam belajar. Nah, kita bisa simpulkan dari ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa itu adalah keadaan internal yang mendorong siswa untuk memperoleh dan mempertahankan tingkat keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor lingkungan, sosial, psikologis, dan juga faktor individu siswa itu sendiri. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik cenderung lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, lebih mudah berkonsentrasi, dan lebih termotivasi untuk mencapai prestasi yang baik. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang indikator motivasi belajar siswa. Nah, di dalam motivasi belajar terdapat indikator yang digunakan untuk menentukan motivasi belajar tersebut. Ini menurut Uno tahun 2008 menyatakan bahwa terdapat 6 indikator. Yang pertama itu adanya hasrat dan keinginan berhasil. Nah, hasrat dan keinginan untuk berhasil ini merupakan dorongan atau motivasi yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pembelajaran, hasrat dan keinginan untuk berhasil sangat penting karena dapat memotivasi siswa untuk belajar dan mencapai prestasi yang baik. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Dorongan dan kebutuhan adalah faktor penting dalam motivasi belajar siswa. Dorongan bisa berasal dari dalam siswa atau dari lingkungan eksternal seperti keluarga atau guru. Sedangkan kebutuhan dapat berupa kebutuhan fisik, psikologis, atau sosial. Selanjutnya, indikator selanjutnya yaitu tentang adanya harapan dan cita-cita masa depan. Harapan dan cita-cita masa depan merupakan faktor penting yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Nah, setiap individu ini memiliki harapan dan cita-cita yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang, lingkungan, dan pengalaman hidup masing-masing. Indikator motivasi belajar selanjutnya yaitu tentang adanya penghargaan dalam belajar. Penghargaan atau reward juga merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Penghargaan dapat berupa bentuk apapun seperti pujian dari guru atau orang tua, pengakuan atas prestasi yang dicapai, hadiah, dan lain sebagainya. Penerimaan penghargaan atau reward dapat memberikan efek positif pada siswa, yaitu merasa bangga, termotivasi, dan lebih bersemangat untuk belajar. Indikator selanjutnya yaitu tentang adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Lingkungan belajar yang kondusif itu sangat penting dalam mendukung motivasi belajar siswa. Lingkungan belajar yang kondusif itu dapat menciptakan suasana yang
nyaman, aman, dan menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka lebih mudah untuk fokus dan berkonsentrasi dalam belajar. Lingkungan belajar yang kondusif juga dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan cara memberikan fasilitas yang memadai, seperti buku-buku referensi, akses internet yang lancar, atau peralatan praktikum yang memadai. Nah, dari beberapa pembahasan itu dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar itu sangat penting dalam proses pembelajaran.